yang tansurullah yang surkum wa yutsabbit aqdamakum ya. Jika kalian menolong agama Allah, pasti Allah akan menolong kalian gitu ya. Allah akan menolong untuk menyolehkan putra-putri kita, menyolehkan pasangan kita, dan ketika kita berazam menolong agama Allah, mudah-mudahan Allah pun menolong berbagai hal yang kita harapkan ya, kebaikan-kebaikan yang kita harapkan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di setiap subuh ini merupakan salah satu amalan terbaik kita ya, karena kita melaksanakannya dengan rutin. Adwa muhawa inqala ya, dirutinkan walaupun hanya sebentar. Mudah-mudahan termasuk ahabul a'mal ilallah, amal yang paling Allah cintai, yaitu dilakukan secara rutin ya, walaupun hanya sebentar, walaupun hanya sedikit pembahasan yang kita bahas. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini seperti biasa jadwal Sabtu Ahad itu adalah badar, belajar bahasa Arab dari dasar. Nah, mudah-mudahan pembelajaran kita dengan diniatkan lillah ya, karena Allah, supaya kita lebih memahami apa yang ada dalam Al-Quran, lebih memahami apa yang ada dalam Al-Hadis. Nah, dengan mempelajari kuncinya yaitu bahasa Arab, supaya kita semakin kesini semakin paham ya apa yang kita baca, fahmul makru, faham apa yang kita baca ketika membaca Al-Quran ataupun membaca Al-Hadis ataupun membaca ya beberapa kitab dari Islam. Mudah-mudahan dengan mempelajari kuncinya bahasa Arab, semakin hari semakin menambah ya, menambah pemahaman kita, dan juga bisa membantu kekhusyuan sholat kita ya. Di antara ciri sholat khusyuk itu adalah fahmul makruh, paham apa yang kita baca. Mudah-mudahan dengan semangat belajar bahasa Arab ini Allah pahamkan, dan sedikit demi sedikit kita memahami ya apa yang kita baca, baik dalam sholat kita ataupun dalam tilawah kita ataupun dalam pengkajian hadis. Nah, mudah-mudahan hati kita semakin hari semakin terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala, hati kita semakin terpaut dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dengan senantiasa mengkaji ya hal-hal keislaman mulai dari berbagai sisinya. Mudah-mudahan itu semua adalah ikhtiar kita untuk memahami ajaran Islam ini secara kafah ya, secara sempurna. Nah, kemarin kita sudah membahas ya tentang fi'il lazim dan fi'il muta'addi. Nah, kemarin sudah dibahas bahwa fi'il lazim itu intinya adalah fi'il yang intransitif, yang tidak butuh pada objek, karena sudah istaqarra ya, sudah menetap kejadiannya itu pada fi'ilnya itu sendiri. Kemudian kalau yang muta'addi itu adalah fi'il transitif ya, yang butuh objek. Nah, jadi bahwa tidak cukup hanya dengan fa'il, tetapi membutuhkan objek dari fi'il tersebut. Dan selanjutnya di sini kita bisa melihat ya, untuk hari ini kita menginjak ke halaman berikutnya ya. Kalau yang punya buku berarti masih di halaman 75 sebetulnya ya, 75 76. Nah, kita akan mengetahui ma'rifatu, mengetahui al-af'alil lazimah, fi'il lazim. Nah, jadi bagaimana caranya kita mengetahui bahwa fi'il itu adalah fi'il lazim? Nah, nanti ya di sini diantaranya tu'raful af'al, bahwa diketahui al-af'alul lazimah, bahwa hal itu adalah fi'il lazim bi ahadi syai'ain, yaitu dengan salah satu di antara dua ini gitu ya. Yang pertama, madalla ala lazim, sesuatu yang menunjukkan kepada lazim atau fi'il intransitif ya, kata kerja intransitif, kata yang tidak butuh objek, binazri, dengan melihat ila ma'nal fi'li. Jadi dilihatnya itu apakah itu fi'il lazim, dilihat dari makna ya, arti dari fi'ilnya. Wa huwa ayyadulla ala sajiyatin, yaitu yang menunjukkan kepada, biasanya ya, sajiyah karakter, tabi'iyah atau sifat.
Mislu, contoh misalnya. Jadi salah satu ciri bahwa itu adalah fi'il lazim, fi'il yang tidak butuh objek, karena sesisanya itu fi'il muta'addi tentu saja. Kenapa yang dibahas di sini lazim? Karena sesisa dari fi'il lazim itu fi'il muta'addi. Dan untuk mengetahuinya dengan diantara dua cara ini, yang pertama tahu arti fi'ilnya, ya makna fi'ilnya. Yang pertama adalah biasanya menunjukkan pada sajiyatin. Sajiyah itu adalah karakter ayat tabi'iyah atau sifat. Misal contohnya hasuna, ya, baik misalnya. Hasuna aliyun, Ali itu baik. Nah, kita udah paham kan bahwa hasuna itu adalah fi'il lazim, tidak butuh objek. Qabuha, jelek misalnya. Qabuha fulanun, si fulan itu jelek misalnya. Itu berarti kita sudah paham tidak butuh objek. Jadi sesuatu fi'il yang maknanya menunjukkan karakter, maknanya menunjukkan sifat, maka itu adalah yakin, yaitu adalah fi'il lazim. Misalnya hasuna, ya, tadi baik. Qabuha, jelek. Syajua, berani ya. Syajua Ahmadu, Ahmad berani. Nah, kita udah paham, nggak butuh objek lagi. Kemudian jabuna, penakut atau pengecut. Ya, jabuna fulanun, si fulan itu penakut atau pengecut. Nah, jadi pokoknya yang pertama itu cirinya fi'il yang menunjukkan kepada karakter atau sifat sesuatu atau karakter sesuatu. Nah, di sini nanti kita akan sama-sama mencari lagi, ya, baik dari Al-Qur'an ataupun Bapak Ibu punya kosakata sendiri. Yang kedua adalah ayyadulla ala aradin. Ayyadulla ala aradin, yaitu sesuatu yang menunjukkan kepada arad, ya, penyajian atau deskripsi, ay wasfin atau sifat ghairi lazim, yang ghairi lazim. Misal contohnya kasala, itu artinya malas. Kasala fulanun, misalkannya si fulan itu malas. Misalnya kita sudah paham kan dengan kalimat itu. Misalnya nah, jadi pokoknya sesuatu yang menunjukkan arad, penyajiannya secara deskripsi, atau yang menunjukkan pada sifat ghair lazim, maka itu menunjukkan kepada bahwa itu yakin itu adalah fi'il lazim. Tadi, ya, kasala malas, fariha gembira, maridho sakit, syabi'a kenyang. Nah, ini adalah dipastikan lazim. Misalnya fariha Muhammad gembira, kita sudah paham. Maridho Ahmadu, Ahmad sakit, kita sudah paham. Syabi'a Aliyun, Ali kenyang, misalnya kita sudah paham, ya, nggak butuh objek. Kemudian diantaranya yang ketiga adalah ayyadulla ala laun, menunjukkan atas warna. Nah, menunjukkan atas warna juga itu dipastikan itu adalah fi'il lazim, fi'il yang tidak butuh objek. Misalnya contohnya ibyadda, putih, ya, misalnya. Misalnya ibyadda sahab, awan itu putih, misalnya. Ihmarra, merah. Isfarra, kuning, misalnya. Misalnya merah, misalnya zahra, ya. Ihmarrat zahratun, misalnya. Bunga itu merah, misalnya. Isfarra, misalnya kuning, misalnya. Apa misalnya. Nah, ayyadulla ala aib, menunjukkan atas cacat. Nah, ini juga menunjukkan atas cacat, juga bagian dari fi'il lazim. Mislu, contohnya amishat ainuhu, matanya buta, misalnya. Ya, sesuatu yang amishat ainuhu, matanya buta. Nah, kita udah paham kan, misalnya tidak butuh objeknya. Ai dha'ufa basaruha, penglihatannya lemah. Awira, cacat, ya. Ai dhahaba husnu ihda ainaihi, telah hilang kebaikan salah satu dari kedua matanya. Itu hanya penjelasan saja, ya, dari yang atas. Pokoknya yang menunjukkan atas cacat. Kayak tadi, ya, misalnya yang cacat itu bukan hanya buta saja, ya, misalnya tuli, misalnya. Karena kan ada a'ma, misalnya. A'ma, misalnya, terus dan lain-lain. Nah, kemudian di sini kita akan sampai halaman nomor 7 saja, ya. Karena itu di nomor selanjutnya bersambung dengan halaman 77. Ayyadulla, mana yang nomor 5, ya.
ayyadulla ala nadhafah, menunjukkan atas kebersihan. Mislu tahura, suci. Nadhafah, bersih misalnya. Tahurul ma'u, air itu suci. Nah, kita udah paham, nggak butuh objek yang lain. Nadhafah, bersih misalnya. Nadhafah al-bait, rumah itu bersih misalnya. Kita sudah paham. Kemudian kebalikannya, ayyadulla ala danasin, menunjukkan atas kotor, sesuatu yang kotor. Mislu qadharo, qadharo itu artinya kotor ya. Wasikha juga sama artinya kotor misalnya. Wasikha alma misalnya, air itu kotor misalnya. Misalnya apalagi lantai ya, albilat misalnya. Qadharul bilatu, lantai itu kotor misalnya. Kemudian yang terakhir adalah ayyadulla alal mutawa'ah, sesuatu yang menunjukkan atas mutawa'ah. Mutawa'ah itu dari ta'ah ya, dari taat. Misalnya contohnya di sini, madadatul habal, aku memanjangkan ya, aku merentangkan habal, tali, famtadda, maka tali itu memanjang. Jadi mutawa'ah itu seperti itu. Jama'atul ibil, aku mengumpulkan unta, fajtama. Jadi kejadian gitu ya, ketika menyebutkan fiilnya itu ya terjadi seperti itu. Mutawa'ah itu taat, patuh gitu ya, dari apa yang disebutkan fiil. Madadatu, aku telah memanjangkan atau merentangkan, al-habal, tali, famtadda, maka tali itu memanjang. Jama'tu al-ibil, aku mengumpulkan unta, fajtama'a, maka unta itu berkumpul. Nah itu ya, baru 1 sampai 7 teorinya. Nah kalau yang bawah nanti sepaket dengan yang halaman 77 ya, kita mempelajarinya baru ada 7 tanda bahwa itu menunjukkan fi'il muta'addi. Nah, baik, ada yang mau ngasih contoh silahkan. Misalnya baik itu menunjukkan kepada karakter ya, makna fi'ilnya menunjukkan karakter atau sifat, ataupun misalnya penyajian, deskripsi ya, atau menunjukkan kepada warna atau sesuatu yang cacat, kebersihan, hal-hal yang kotor, dan mutawa'ah. Silahkan, ada yang mau memberikan contohnya? Ahmadu Jamilun bisa nggak, Bun? Jamula ya, Jamula Jamila. Ahmadu, Ahmad itu ganteng. Kalau ganteng masuknya kemana Bun? Apakah ke sifat atau ke, ya berarti nomor 1 ya, Jamula Ahmadu, Ahmad itu ganteng ya. Nah, itu menunjuk ke atas, sajiyah ayat tabi'iyah. Baik. Nomor 2 mungkin ya, bukan? Nomor 2, oh iya ya, Kan sifat. menunjukkan, ya betul, mendeskripsikan seseorang ya. Jamula Ahmadu, Ahmad itu ganteng. Nah, nomor 2 ya, ayadullah ala arodin. Silahkan, siapa lagi? Sebelum, atau mau kita langsung saja praktek ke Qurannya? Iya, bareng-bareng aja Bun. Ya baik, mau ke Bulia, ke Quran aja? Iya boleh. Ya silahkan. Langsung ke Quran boleh Bun. Ya silahkan, kita akan langsung praktek saja kepada Al-Qurannya supaya tidak membingungkan. Nah di sini silahkan sebutkan saja ya surahnya, kita identifikasi bareng-bareng. Di surah apa, apakah itu masuknya ke muta'addi atau lazim, dan lazimnya itu masuknya ke nomor berapa ya. Apakah lazimnya masuknya ke tadi ya, karakter, sifat, atau hal-hal yang mendeskripsikan sesuatu, atau warna, atau hal yang menunjukkan cacat, atau bersih, atau kotor, atau mutawa'ah. Nah silahkan, boleh disebutkan surah apa, bebas saja, yang penting di sana ada fi'il, mau lazim. Abasa. Abasa ya, surah Abasa. Nah Umi Yuyun, Abasa ayat 1 Umi. Iya. Ya, coba kita sama-sama lihat ya di surah Abasa ayat 1. Nah, Abasa wa tawalla. Abasa. Abasa.
Silakan Umi diterjemahkan. Abasa telah bermuka masam Rasulullah. Dia huwa abasa. Iya. Rasulullah telah bermuka masam. Nah, berarti abasa ya, di dalamnya ada domir huwa ya. Dia adalah Rasulullah. Abasa telah bermuka masam. Berarti masuknya kemana bermuka masam? Fi'il lazim atau muta'addi? Lazim. Lazim ya. Berarti nomor berapa Umi menunjukkan nomor berapa? Bermuka Nomor masam itu wahid. nomor wahid ya. Karakter ya, ayadullah ala sajiyah, menunjukkan atas karakter atau sifat ya. Nah, berarti Rasulullah ditegur ya sama Allah ketika ngobrol dengan Rasul, sedang ngobrol ya dengan para tokoh Quraisy. Kemudian tiba-tiba ada Abdullah bin Umi Maktum ya, ingin masuk Islam sama Rasulullah, dicuekin karena saat itu Rasulullah kan sedang mengajak masuk Islam para tokoh-tokoh ya. Nah, sehingga sama Allah ditegur, abasa, dia telah bermuka masam, watawalla, dan berpaling. Nah, ini sudah kita identifikasi, abasa itu bagian dari fi'il lazim, tidak butuh objek, kita sudah paham. Dia bermuka masam. Nah, baik. Terima kasih Umi Yuyun sudah mencontohkan fi'il lazim yang nomor 1 ya, menunjukkan atas sajiyah, ayat tabi'iyah. Berikutnya ayat 2 ya, masih abasa. Baik, ayat 2 masih abasa Bunda Lia. Bunda Lia Miriaria dari Karawang. Ya, baik. Silahkan semuanya boleh lihat surah Abasa ayat 2. Masih lanjutkan yang tadi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ja'ahul a'ma. Al-a'ma itu lazim ya. Kalau al-a'ma bukan fi'il Ya. Bunda. Ja'a. Yang ja'anya. Kalau yang al-a'ma itu isim Bun, ada alif Oh ba'nya iya ya. iya isim. Silakan kita Isim identifikasi tabdil yang ya. ja'anya Isim saja. tabdil kalau itu ya. Ja'a kalau berarti di sini fi'il lazim ya. Iya. Iya. Ja'a telah datang hu kepadanya al-a'ma seorang yang buta. Nah, berarti kalau datang itu lazim atau muta'addi? Lazim. Lazim ya. Orang buta itu datang. Nah, kita sudah paham ya, tidak butuh objek. Ja'a. Nah, itu mah masuknya ya ke yang global ya, pokoknya yang menunjukkan kepada yang tidak butuh objek, maksudnya yang istaqarra hudusuhu fi nafsil Maaf fa'il. kalau yang ayat 9 itu wahuwa yakhsha jadi masuknya apa ya? Ya, yakhsha yang takut ya. Nah, Iya, takut kepada Allah. biar tidak pusing yang lain ya. Berarti itu di ayat sabar Abasa ayat surah 9-nya. ya, ayat 9 boleh dilihat semuanya ya supaya semuanya bisa fokus. Nah, ini di ayat 9 wahwa, dan dia yakhsha, takut kepada Allah. Yakhsha ini fa'il lazim atau muta'addi? Muta'addi ya. Butuh objek pasti ya. Takut. Dia takut. Takutnya Ya. kepada siapa? Nah, Kepada Allah kalau dari sini. iya. Takutnya kepada Allah. Jadi kalau takut itu butuh objek nggak? Saya takut Butuh. misalnya. Apakah kita sudah paham? Belum. Belum ya. Takut kepada Ya, jadi siapa misalnya? Pasti ini butuh objek. Berarti kalau butuh objek lazim atau muta'addi? Muta'addi. Ya, fi'il muta'addi ya. Yakhsha berarti fi'il muta'addi. Baik, terima kasih Bunda Lia sudah mencontohkan 2 ya dari Al-Qur'an, mengidentifikasi. Silakan yang lain bebas ya, surah apa saja yang terpenting di dalamnya ada fi'il, kita lihat apakah muta'addi atau lazim. Lazimnya apakah masuk ke nomor berapa? Silahkan. Semuanya boleh mencoba ya.
Coba Bunda nomor surat Al-Baqarah, Bun. Baik, Bunda Nuraini, Ayat, Al-Baqarah ayat berapa, iya, Bunda? ayat 20 ya, Bun. Ayat 20, mari kita sama-sama lihat ya. Surah Iya. Al-Baqarah ayat 20. Nah, di sini. Nah, yang mana nih, Bun? Bismillah. Bunda Nuraini Bismillahirrahmanirrahim. dari mana? Mau dicatat nih. Dari Bekasi, Bun. Alhamdulillah. Bekasi. Ya, tafadhali. Mohon. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yakadul barku yakhtafu absarahum. Yakadul barku, Bunda. Ya, yakadul barku. Yakadu apa artinya, Bun? Yakadu? Di situ telah menyambar ya, kilat ya. Yakadu itu hampir ya. Hampir saja. Kilat menyambar. Al-barku Kilat. itu adalah kilat. Kilat. Nah. Yakhtafu menyambar Yakhtafu. absarahum, penglihatan mereka. Penglihatan mereka. Nah, jadi yakadunya yakadu dulu ya. Yakadu hampir saja, al-barku kilat itu. Kita sudah paham belum? Hampir saja kilat itu. Sudah paham ya? Belum ya. Belum. Udah paham Belum. belum? Belum. Belum ya? Kayaknya maksudnya. sudah paham. Belum, Bun. Jadi kan kayak kadal fakru ya, kefakiran Iya, itu kuna hampir kufran. saja. Nah, kata hampir Iya. berarti masuknya mutaadi atau lazim? Kilat Masuk itu lagi. hampir titik-titik. Kita sudah paham nggak? Kilat itu hampir apa coba, Bu? Belum jadi mutaaddi berarti. Ya, jadi mutaadi ya, karena kita Mutaaddi. belum paham. Hmm. Kalau yakhtofunya ya misalnya itu Yakhtofu. mutaaddi juga ya. Yakhtofu Mutaaddi. absarahum, Ya. Yakhtafu menyambar absarahum. penglihatan mereka. Penglihatan Kilat mereka. menyambar penglihatan mereka. Kilat menyambar. Nah, kita kan belum paham. Menyambar apa? Absarahum. Iya. Penglihatan mereka. Penglihatan mereka menjadi objek atau maf'ul bih. Jadi yakadu atau yakhtofu kedua-duanya adalah fi'il muta'addi. ya. Mutaaddi. Ya. Muta'addi. Baik, terima kasih Bunda Nuraini sudah mengidentifikasi ya di surah Al-Baqarah ayat 20 ada dua fi'il muta'addi yang sudah kita identifikasi. Siapa lagi? Coba, Bun. Ayatnya masih dalam ayat 20, coba, Bun. Oh, yang barusan masih, Bun. Wa idza azlama alaihim. Wa idza azlama alaihim Masih ayat 20. Iya, masih Al-Baqarah. Al-Baqarah masih ayat Al-Baqarah 20. ayat 20 ya. Silahkan Iya, yang mananya, Bun? masih. Wa idza azlama alaihim qamu. Coba, Bun. Coba. Wa iza dan apabila azlama, apa arti azlama? Di situ Berbuat zalim ya. iman. Telah berbuat zalim. Gelap di Wa sini iza dan gelap. apabila azlama, Gelap. gelap di sini, Bunda. Iya, gelap ya. Ya, wa iza dan apabila azlama, gelap alaihim menimpa mereka. Apanya yang gelap? Ini kita bisa paham nggak? Oh, belum jelas ya. Belum jelas ya, Bun. Iya. Belum paham ya. Iya, azlama dan apabila Azlama itu azlama gelap ya, Apabila gelap alaihim menimpa mereka. alaihim. Ini mutaaddi atau lazim? Berarti masih mutaaddi ya. Mutaaddi masih membutuhkan objek ya, Bun. Coba diidentifikasi lagi gelap ya tadi. Sebentar ini. Gelap ya. Tapi kalau lihat dari lazim bisa berubah menjadi muta'addi jika mengikuti wajan af'ala. Kalau zoluma Afal saja, betul. kalau zoluma saja Kalau gelap. lazim. Dulu masih Lazim. dan lazim ya, zaluma ya. Kalau doluma lazim, kalau Zalama. adulama Wajan af'ala berarti ya. wajan af'ala. Berarti sudah muta'addi itu, sudah berubah Mutaaddi. ya. Dari kalimat asalnya zoluma, Zaluma.
sesuatu Jadi itu wazan gelap. gelap. Kalau zaluma saja kita paham ya, misalnya bahwa Iya. zalumal lail, malam itu gelap. Telah gelap. Kalau gelap Iya. saja berarti itu adalah lazim ya. Nah, tapi karena ini sudah ditambah Ini hamzah ya, menjadi Iya. wazan af'ala. idiomnya sama ala, azlama ala. Berarti Allah Berarti udah menggelapkan alaihim alaihim ya. kepada Oh, bentuknya. Bentuk failnya mungkin Allah ya, Bun. Iya, Iya. Allah Alaihim. Azlama alaihim. Allah telah memberikan kegelapan gitu. Menggelapkan. Alaihim atas Jadi, mereka. Bentuknya bentuk Iya. maf'ul kali ya, Bun. iya, Alaihim. iya. Berarti ini Menjadi sudah bentuk dua objek maf'ul. ya. Iya. Wa'idha dan Iya, apabila jadi azlama ya, Allah menggelapkan atau membuat gelap alaihi mereka. Berarti objeknya mana, Bun? Berarti objeknya bentuk dari majrur itu alaihim ya. Iya, Bisa Kak, Bun? iya. Alaihim. Jadi Bentuk jumlah majrur dan itu majrurnya jumlah mahal tempatnya dari adalah majrur. sebagai objek ya. Iya, menjadi objek gitu ya. Berarti ini mutaaddi ya, sudah mutaaddi. Muta'addi ya. Mutaaddi. Kecuali itu yang Paling yang Bun. sesudahnya. Nah, itu lazim. Komu mereka berhenti. Kita udah paham kan, misalnya Lazim. komu mereka berhenti. Iya, mereka Kalau itu berarti berhenti. lazim ya. Iya. Sudah memahami Lazim. karena tidak butuh objek. Nah, jadi kalau azlama karena asalnya zaluma itu lazim, tetapi karena di sini sudah ada azlama dan ada huruf jar juga ya kesananya. Harfuzar. Nanti cara memutaadikan itu diantaranya dengan wazan af'ala dan harfil jar ya, ditambah Iya. dengan jar majrur. Baik, di sini berarti sudah 4 ya yang kita identifikasi dari Al-Baqarah 20. Yakadu tadi apa? Lazim atau mutaaddi? Masih membutuhkan Lazim. objek ya. Berarti lazim dan muta'addi ya, Bun. Iya, enggak satu-satu dulu coba. Yakadu hampir saja. Muta'addi. Lazim. Hampir saja. Kilat itu hampir. Udah paham Hampir belum? saja. Belum ya, Bun? Belum. Belum. Kilat itu hampir saja. Nah, apakah kita Hampir sudah saja. memahami dengan kata hampir? Belum. Berarti itu Belum. bukan objeknya ya, berarti mutaaddi. Yakhtofu Muta'addi. menyambar pasti mutaaddi ya. Muta'addi. Karena objeknya menyambar apa? Menyambar penglihatan, itu mutaaddi. Melihat. Kemudian tadi azlama Allah menggelapkan, Mutaaddi. membuat gelap, Mutaaddi. ya, mutaaddi ya. Mutaaddi. Kalau kamu Lazim. Lazim. lazim, Mereka lazim. berdiri. Kita sudah Lazim. paham. Mereka berhenti. Ya, kita nggak nanya Berdiri. lagi. Ya, berhenti. Berdiri. Atau berdiri ya. Kalau Berhenti. di sini diartikan berhenti ya sesuai siakul kalam kalau dalam bahasa Berhenti. Arab itu. Iya. Arti aslinya Siakul berdiri. kalam. Nah, karena di sini siakul kalamnya mereka berhenti. Baik, ada lagi yang lain yang ingin mengidentifikasi selain yang terima kasih ya Bunda Nuraini sudah mencontohkan. Silahkan yang lainnya sudah mendapatkan dari fiil yang ada di surah apa? Surat Al-Baqarah, Bun. Masih. Al-Baqarah 22. Al-Baqarah ayat 22. siapa ini? Saya Bun, Bunda Rumah. Oh, Bunda Rumah ya. Bunda Rumah dari Sukabumi. Ahlan wa sahlan. Al-Baqarah ayat 22 ya. Boleh semuanya fokus di Al-Baqarah ayat 22. Kita belajar mengidentifikasi supaya terasa ya belajar bahasa Arab itu untuk apa. Nah, ini silakan Bunda Rumah mau identifikasi yang fiil yang Yang ini mananya. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi ja'ala lakumul ardo. Gitu. Alladzi yang ja'ala, Ja'ala. apa artinya ja'ala? Menjadikan. Menjadikan. Siapa yang menjadikan? Jadikan apa? Menjadikan. Allah yang menjadikan. Ya, Allah telah menjadikan. Allah telah menjadikan. Apakah kita paham? Tidak. Belum. Belum paham ya. Menjadikan nah di sini ada dua fa'ilnya ya. Dua maf'ul bihi.
menjadikan lakum. Apa arti lakum, Bunda Rumah? Bagi mereka ya. Bagi Kalian. mereka semua, bagi kalian. Bagi kalian. Kalian. Al-ardo, Bumi. bumi. Nah, berarti ja'ala, Allah telah menjadikan. Apakah telah menjadikan itu muta'adi atau lazim, butuh objek atau tidak? Muta'adi. Muta'adi ya. Ja'ala itu muta'adi, butuh objek. Allah menjadikan apa? Jadikan Al-ardo. bumi. Al-ardo ya. Al-ardo. Maf'ul Akan bumi. bihnya al-ardo ya. Allah sudah menjadikan bumi lakum, untuk kalian. Jadi berarti ja'ala kita simpulkan karena butuh objek. Kita belum paham, Allah telah menjadikan. Kita belum paham menjadikan apa. Nah, kalau yang butuh objek pasti itu muta'addi atau kata kerja transitif ya kalau di bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya ada yang lazim dijadikan muta'adi. Nah, kita ke masih Ya, di wa anzala. baik. Anzala, asal dari anzala itu adalah nazala ya, Nazal. Turun. turun. Nazala lazim berubah menjadi muta'adi karena ikut ke wazan af'ala. Wazan apalah ya. Iya, baik. Walaupun ini belum kita pelajari ya, nanti dipelajarinya di halaman berikutnya ya. Bagaimana cara memuta'addikan, halaman 77 nanti kita akan tahu caranya. Ta'diyatul lazim, cara memuta'addikan fi'il lazim. Nah, gak apa-apa kita identifikasi dari sekarang. Tadi Bunda Yuyun ya sudah mengidentifikasi. Nazala itu artinya telah turun tadinya ya. Nazala biasanya telah turun. Tetapi karena ada dirubah menjadi fi'il yang polanya af'ala ya, dari jadi anzala, jadi telah menurunkan. Apakah kita sudah paham ketika anzala Allah telah menurunkan? Paham nggak? Belum ya. Nanti kalau belum dipahami butuh objeknya ya. Allah telah menurunkan. Menurunkan apa? Menurunkan hujan. Ma'an ini air ya. Air. Di surah ayat 22 ya. Anzala Allah telah menurunkan. Menurunkan apa? Ma'an air ya. Berarti ma'an itu sebagai objek ya. Dan berarti ketika anzala itu kita simpulkan muta'addi atau lazim? Fi'il muta'addi yang butuh objek ya. Kalau hanya nazalal ma, air itu telah turun. Itu lazim ya. Kita sudah paham bahwa nazalal ma, air itu telah turun. Tapi kemudian di surah Al-Baqarah ayat 22 ini dirubah menjadi wazan anzala ya. Jadi Allah telah menurunkan. Menurunkan apa? Ma'an, menurunkan air. Sehingga anzala kita simpulkan fi'il muta'addi. Baik. Ada lagi ini yang bahasannya ada di bab 1 yang wajan af'ala, di antara fawaidnya lit ta'diyah ghaliban. Ya, baik, betul ya. Kita sudah mempelajari di fi'il yang ada tambahan satu huruf ya. Fi'il yang terdiri dari 3 huruf ya, sulasi 3 huruf, ziyadah ada tambahan harfun wahid 1 huruf, itu wazan af'ala. Di antara faidahnya adalah lit ta'diyah, untuk merubah menjadi muta'addi. Baik, yang lainnya boleh untuk mencontohkan ya, satu orang lagi ada nggak? Di sini udah baca Al-Quran, surah apa? Kita bareng-bareng akan identifikasi ya. Silahkan, boleh mencoba semuanya. Bunda Ai Fitroh dari Kota Intan. Bunda Ai Fitroh silahkan. Bunda Siti Jamila, Bunda Sri. Nah, semuanya ya boleh. Kalau Swadikin, Bunda. Surah apa Bunda Siti? Al-Baqarah tadi ayat 23. Al-Baqarah ya. Bunda Al-Baqarah Siti Jamila ayat 23. 23. Nah, baik, kita dari sama-sama Bontan. identifikasi ya.
Nah, ini Al-Baqarah 23 boleh silahkan disampaikan Bunda Siti Jamila. Yang di ujungnya itu sodikin itu masuk nggak Bunda? Sodikin itu bukan fi'il Bunda. Oh bukan Sodikin ya? itu ismul Benar. fa'il. Iya. Isim fa'il. Ismul fa'il dari saduqa ya. Saduqa ya suduku. Nah, nanti sadiqun, sadiqani, sadiquna, sadiqatun, sadiqatani, sadiqatun. Ini asalnya waw ya, sadiquna. Mereka orang-orang yang benar. Nah, ini bukan itu ya. Nah, boleh di sini dilihat apakah ada fiilnya? Kalau meragukan fi raib Fi raibin. Sama itu juga, Bun. Isim. Raibin itu sama isim ya? kan? Oh, Isim. Keraguan. Keraguan itu adalah masih isim ya. Nah, itu masdar dari roba ya. Raib, masdarnya raib. Coba di sini apakah ada fiil? Nazalna. Nah, Bunda Siti Jamila, nazalna. Nah, di sana ada fiil ya. Coba kita identifikasi. Ada. Nazalna, apa arti nazalna? Menurunkan ya. Kami turunkan. Iya. Kami telah Menurunkan ya. Kami telah fa'ala. kalau Menurunkan. di sini Fa'ala. mewahyukan ya kalau di Fa'ala. berarti kami telah menurunkan ya. Nazalna, apa yang telah kami wahyukan kalau di sini ya. Apa yang telah kami turunkan. Lazim Berarti berubah menjadi muta'adi. iya. Asalnya lazim ya. Tadi sama dengan nazala. Nazala itu turun. Kalau dirubah menjadi wazan fa'ala, nazala. Nazala. Kalau nazala saja itu turun, misalnya nazala Al-Quran, Quran telah turun. Kalau nazala Al-Quran berarti itu Lazim. muta'adi atau lazim? Lazim. Lazim ya. Kita sudah paham bahwa nazala Al-Quran, Quran itu telah turun. Tetapi ketika dirubah dari nazala menjadi nazala, telah menurunkan. Menurunkan apa? Gitu ya. Berarti menurunkan apa? Ta'diyah. Quran. Ya, jadi Allah telah menurunkan apa? Al-Quran. Allah telah menurunkan Al-Quran. Berarti kalau nazalna muta'addi atau lazim? Muta'addi. Karena kita tidak paham. Kata Allah di sini, nazalna, kami telah menurunkan. Menurunkan apa gitu ya. Nah, sehingga menurunkan Ala abdina ya, kepada hamba kami. Sehingga di sini ada tantangan ya dari Allah kepada mereka, faktu bisuratim mimithli, silahkan datangkan gitu ya, buat satu surat yang semisal dengan Al-Quran. Baik, itu ya Bunda Siti Jamila. Sodikin itu nanti kita semakin hari akan semakin paham mana fiil, mana fa'il. Makanya harus banyak praktek dari Al-Quran ya, itu lebih nyata. Kenapa kan kita belajar bahasa Arab itu untuk supaya kita paham ya, sedikit demi sedikit. Misalnya, oh ini kalimahnya isim, oh ini fi'il, oh ini huruf, oh ini subjek, predikat, oh ini objeknya gitu. Nah, jadi nanti rasanya akan berbeda ketika kita semakin hari semakin banyak mengidentifikasi ya dari Al-Quran sesuai dengan pembelajaran bahasa Arab kita. Mungkin hanya itu saja ya untuk hari ini. Aduh, mohon maaf ini bagi yang baru menyimak ya, tetap semangat ya. Tetap semangat untuk mempelajari bahasa Arab ya, bahasanya ahli syurga, bahasa Quran, bahasa hadis. Tetap semangat dengan segala tantangannya, dengan segala rintangannya ya. Semakin hari memang semakin kompleks ya pembelajaran bahasa Arabnya. Tetapi kita tetap semangat bahwa ini dalam rangka intang surullah ya, kita menolong agama Allah dengan mensyiarkan bahasa Arab ya. Nah, dengan mensyiarkan bahasa Arab, mudah-mudahan kita termasuk dari Ansarullah ya, penolong agama Allah, mensyiarkan Al-Quran, mensyiarkan Al-Hadis, mensyiarkan
bahasa Arab ya, yang harus kita junjung tinggi karena ini adalah bahasanya ahli syurga, bahasa Quran, bahasa hadis. Tetap semangat dengan segala kompleksitasnya, kita taklukkan bersama-sama ya pembelajaran bahasa Arab ini. Mudah-mudahan semakin hari semakin menambah kosakata kita ya terhadap bagaimana mempraktekkan di Al-Qur'annya. Kita semakin hari semakin zauknya itu terasa gitu, dan Allah memberikan rahasia-rahasianya ya kepada kita, karena Allah tidak memberikan rahasia-rahasianya itu kepada semua orang, tapi adalah orang-orang terpilih. Mudah-mudahan kita dengan semangat mempelajarinya ya, dengan segala keterbatasan kita. Mudah-mudahan kitab ini menjadi saksi ya, buku Al-Kafi ini, bahwa kita pernah benar-benar berjuang untuk mempelajari bahasa Arab ini. Setiap huruf, setiap halamannya menjadi syahid ya, menjadi saksi untuk kita semua bahwa kita pernah benar-benar mempelajarinya untuk tujuan yang sangat mulia, untuk lebih memahami Al-Quran dan hadis, supaya hati kita semakin hari semakin terpaut dengan Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Mukarramah Bunda Dr. Hajah Penti yang sudah menyampaikan materi